Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayu Ningsih Official. Di video kali ini kita akan membahas 80 soal latihan CAT seleksi KPU Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi pastikan terus untuk menonton video ini. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, kecuali A. Warga negara Indonesia, B. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun, C. Berpendidikan paling rendah S1, D. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan secara menyeluruh dari rumah sakit, E. Bersedia bekerja penuh waktu. Anggota KPU dilantik oleh siapa? A. Presiden, B. Ketua DPR, C. Ketua MPR, D. Ketua Mahkamah Agung, E. Ketua Mahkamah Konstitusi. Jawaban yang benar adalah A. Tugas Ketua PPK adalah sebagai berikut. A. Memimpin kegiatan PPK, B. Mengawasi kegiatan Panwascam, C. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK, D. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala dengan manual dan atau elektronik, E. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Kota. Untuk memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten Kota melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut, kecuali A. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK, B. Menerima pendaftaran calon PPK, C. Melakukan seleksi tertulis calon anggota, D. Melakukan seleksi psikotes calon anggota PPK, E. Melakukan wawancara calon anggota BPK. Jawabannya adalah D. Pemilu anggota DPD dilaksanakan dengan sistem A. Proporsional terbuka, B. Semi proporsional, C. Proporsional tertutup, D. Distrik, E. Distrik berwakil banyak. Jawabannya adalah E. Pengawasan penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten kota dilaksanakan oleh siapa? A. Bawaslu, B. Panwaslu Provinsi, C. Panwaslu Kabupaten Kota, D. Bawaslu Provinsi, E. Bawaslu Kabupaten Kota. Jawaban yang benar adalah E. KPU membentuk tim seleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi. Tim seleksi sebagaimana dimaksud di atas berjumlah 5 orang anggota yang berasal dari A. Unsur agama, lembaga swadaya masyarakat dan pers, B. Akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat, C. Akademisi, profesional dan tokoh masyarakat, D. Kepolisian, kejaksaan dan tokoh perempuan, E. Akademisi, kepolisian dan kejaksaan. Jawaban yang benar adalah C. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Provinsi bertanggung jawab kepada A. KPU, B. 6 atau 4 anggota KPU Provinsi lainnya, C. Gubernur dan DPRD Provinsi, D. Rapat rutin, E. Rapat pleno. Jawaban yang benar adalah E. Daftar pemilih sementara atau DPS disusun oleh siapa? A. Pantarlih, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten Kota, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah B. Daftar pemilih sementara atau DPS disusun paling lambat berapa bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih. A. 1 bulan, B. 2 bulan, C. 3 bulan, D. 4 bulan, E. 5 bulan. Jawabannya adalah A. Jumlah kursi DPRD Kabupaten Kota ditetapkan paling sedikit berapa kursi dan paling banyak berapa kursi. A. 20 dan 50 kursi, B. 20 dan 60 kursi, C. 20 dan 70 kursi, D. 20 dan 90 kursi, E. 20 dan 100 kursi. Jawabannya adalah A. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan berapa kursi? A. 3 kursi, B. 4 kursi, C. 5 kursi, D. 6 kursi, E. 7 kursi. Jawabannya adalah B.
Anggota KPU Kabupaten Kota dilantik oleh siapa? A. Bupati atau Wali Kota. B. Ketua DPRD Kabupaten Kota. C. KPU Provinsi. D. Gubernur. E. KPU. Jawaban yang benar adalah E. Institusi-institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara pemilu adalah A. KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. B. KPU Provinsi, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS. C. KPU Kabupaten Kota, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS. D. Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. B. KPU Provinsi, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS. C. KPU Kabupaten Kota, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS. D. Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. E. KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, pemantau pemilu. Jawaban yang benar adalah A. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada A. KPU, B. KPU Provinsi, C. 4 anggota KPU Kabupaten Kota lainnya, D. Rapat rutin, E. Rapat pleno. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi A. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. B. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. C. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. D. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan garis miring atau pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. E. Semua jawaban A, B, C, dan D adalah benar. Jawabannya adalah E. Perseorangan yang hendak mencalonkan diri dalam pemilu anggota DPD di provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam DPT lebih dari 15 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit dari titik-titik pemilih. A. 3.000 orang, B. 4.000 orang, C. 5.000 orang, D. 6.000 orang, E. 7.000 orang. Jawabannya adalah C. Perseorangan yang hendak mencalonkan diri dalam pemilu anggota DPD di provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam DPT lebih dari 1 juta sampai dengan 5 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit titik-titik berapa pemilih. A. 1.000 orang, B. 2.000 orang, C. 3.000 orang, D. 4.000 orang, E. 5.000 orang. Jawabannya adalah B. Perselisihan antara KPU Provinsi dan garis miring atau KPU Kabupaten Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara pemilihan adalah A. Sengketa pemilihan, B. Sengketa pemilu, C. Sengketa hasil pemilihan, D. Perselisihan hasil pemilihan, E. Perselisihan pemilihan. Jawaban yang benar adalah D. Perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih adalah A. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, B. Perselisihan perolehan suara, C. Perselisihan hasil suara, D. Perselisihan pemilihan, E. Perselisihan suara pemilihan. Jawaban yang benar adalah A. Pernyataan mengenai peserta pemilu legislatif berikut ini adalah benar, kecuali A. Peserta pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik,
B. Peserta pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang memiliki kursi di parlemen. C. Partai politik yang mengikuti pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. D. Peserta pemilu anggota DPD adalah calon perseorangan. E. Jawaban A dan C adalah benar. Jawabannya adalah B. Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dengan sistem A. Proporsional terbuka, B. Semi proporsional, C. Distrik, D. Distrik berwakil banyak, E. Campuran. Jawaban yang benar adalah A. Anggota PPK dan PPS dilantik oleh siapa? A. Bupati Wali Kota, B. Ketua DPRD Kabupaten Kota, C. KPU Kabupaten Kota, D. Ketua Pengadilan Negeri, E. Camat dan Kepala Desa atau Lurah. Jawaban yang benar adalah C. Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota berhenti antar waktu karena A. Meninggal dunia, B. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, C. Berhalangan tetap lainnya, atau D. Diberhentikan dengan tidak hormat. E. Jawaban A, B, C, dan D semua benar. Jawaban yang benar adalah E. Ketentuan untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal berapa? A. Pasal 51, B. Pasal 52, C. Pasal 71, D. Pasal 72, E. Pasal 81. Jawabannya adalah D. 22 syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, dan KPPSLN meliputi di bawah ini kecuali A. Warga negara Indonesia, B. Berusia paling rendah 20 tahun, C. Mempunyai integritas pribadi yang kuat dan jujur, D. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, E. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun, tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Jawabannya adalah B. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali A. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten kota, B. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU, C. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Kota, D. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN, PPSLN, dan KPPS. E. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Jawaban yang benar adalah D. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten Kota adalah sebagai berikut kecuali A. Pernah menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten Kota, B. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota KPU dan berusia paling rendah 30 tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota. C. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. D. Berpendidikan paling rendah S1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten Kota. E. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Jawaban yang benar adalah A. Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik yang hendak mengikuti pemilu harus selesai dilaksanakan paling lambat ... sebelum hari pemungutan suara.
A. 14 bulan, B. 15 bulan, C. 16 bulan, D. 17 bulan, E. 18 bulan. A. Jawaban yang benar. Penetapan partai politik sebagai peserta pemilu yang dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat ... sebelum hari pemungutan suara. A. 14 bulan, B. 15 bulan, C. 16 bulan, D. 17 bulan, E. 18 bulan. Jawaban yang benar adalah A. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kota. Berapakah jumlah anggota KPPS dan apa kepanjangan dari KPPS? A. 5 orang kelompok penyelenggara pemungutan suara, B. 7 orang kelompok penyelenggara pemilihan suara, C. 7 orang kelompok penyelenggara pemungutan suara, D. 5 orang kelompok panitia pemungutan suara, E. 7 orang kelompok panitia pemungutan suara. Jawabannya adalah C. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi di bawah ini, kecuali A. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS, B. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas lapangan, C. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, D. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS, E. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota. Jawaban yang benar adalah E. Pasangan calon dan garis miring atau tim kampanye dapat dikatakan melakukan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi pembatalan jika A. Mengumpulkan massa dalam mempengaruhi pemilih, B. Menggunakan pengaruh tokoh masyarakat untuk mempengaruhi pemilih, C. Menjanjikan dan garis miring atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, D. Menyampaikan visi misi secara sembunyi-sembunyi, E. Tidak berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu. Jawaban yang benar adalah C. Pancasila dapat berfungsi sebagai sumber kebenaran yang mengilhami suasana kejiwaan, hukum, politik, dan moral negara Indonesia sebagai pengejawantahan budi nurani bangsa Indonesia, merupakan refleksi Pancasila sebagai A. Dasar falsafah negara, B. Dasar negara, C. Sumber dari segala sumber hukum, D. Azas kerohanian negara, E. Sumber hukum tertinggi. Jawaban yang benar adalah A. Dalam hal pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara, pemilihan kurang lengkap dan dalam waktu 3 hari sejak diterimanya pengajuan gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa A. Gugatan diterima, B. Gugatan dikabulkan, C. Gugatan tidak dikabulkan, D. Gugatan dikabulkan sebagian, E. Gugatan tidak dapat diterima. Jawaban yang benar adalah E. Dalam hal sengketa tata usaha negara pemilihan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak dapat menerima gugatan penggugat karena terlambat memperbaiki dan garis miring atau melengkapi gugatan. A. Dapat dilakukan upaya hukum kasasi, B. Dapat dilakukan upaya hukum lain, E. Tidak dapat dilakukan upaya hukum, D. Dapat dilakukan peninjauan kembali, E. Dapat diajukan permohonan gugatan kembali. Jawabannya adalah C. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi di bawah ini, kecuali A. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. B. Membantu KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pemilu. C. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. D. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
Melakukan pengawasan dan menerima laporan terhadap adanya pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. Jawabannya adalah E. Pemilihan umum kepala daerah, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK harus sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten Kota paling lambat A. 2 hari setelah hasil rekapitulasi, B. 3 hari setelah hasil rekapitulasi, C. 4 hari setelah hasil rekapitulasi, D. 5 hari setelah hasil rekapitulasi, E. 6 hari setelah hasil rekapitulasi. Jawaban yang benar adalah B. Permohonan kasasi sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan paling lama A. 21 hari sejak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, B. 14 hari sejak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, C. 7 hari kerja sejak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, D. 5 hari kerja sejak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, E. 3 hari kerja sejak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jawaban yang benar adalah D. Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memberikan putusan atas permohonan kasasi sengketa tata usaha negara pemilihan paling lama A. 30 hari sejak permohonan kasasi diterima, B. 20 hari sejak permohonan kasasi diterima, C. 15 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima, D. 12 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima, E. 7 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Jawabannya adalah B. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam hal pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota pada Mahkamah Konstitusi. Kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama A1 kali 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Pengadilan Negeri, B2 kali 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Pengadilan Tinggi, C3 kali 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Pengadilan Tinggi, D4 kali 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Pengadilan Tinggi, E5 kali 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Pengadilan Tinggi. Jawabannya adalah E. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada A. Rapat rutin, B. Rapat pleno, C. KPK, D. Eksekutif dalam hal ini Presiden, Gubernur, dan Bupati Wali Kota, E. Legislatif dalam hal ini DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Jawaban yang benar adalah B. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota berhenti antar waktu karena A. sakit, B. mengundurkan diri, C. diberhentikan, D. cuti di luar tanggungan negara, E. jawaban B dan C benar. Jawaban yang benar adalah E. Anggota KPU Provinsi dilantik oleh siapa? A. Menteri Dalam Negeri, B. Gubernur, C. Presiden, D. KPU, E. DPRD. Jawaban yang benar adalah D. Untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan dibentuk PPK. Apa kepanjangan dari PPK? A. Tugas pemungutan suara kecamatan, B. Panitia pemungutan kecamatan, C. Panitia pemilihan kecamatan, D. Petugas pemilihan kecamatan, E. Panitia pemilu kecamatan. Jawaban yang benar adalah C. Panitia pemilihan kecamatan. PPK berkedudukan di mana? A. Kantor kecamatan, B. Kantor Polsek kecamatan, C. Pendopo, D. Ibu kota kecamatan, E. Ibu kota desa kelurahan. Jawaban yang benar adalah D. Wewenang dan kewajiban PPS meliputi di bawah ini, kecuali A. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK dalam melakukan pemutahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.
B. Membentuk KPPS. C. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih. D. Mengumumkan daftar pemilih. E. Menyampaikan daftar pemilih kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Jawaban yang benar adalah E. Siapakah yang berhak menandatangani dokumen daftar pemilih sementara atau DPS dan DPS hasil perbaikan? A. Ketua KPPS. B. Ketua PPS. C. Ketua PPK. D. Ketua KPU Kabupaten Kota. E. Ketua KPU Provinsi. Jawabannya adalah B. Pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Kota diselesaikan paling lama ... berapa bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih pemilu. A. 2 bulan. B. 3 bulan. C. 4 bulan. D. 5 bulan. E. 6 bulan. Pemutakhiran data pemilih dilaksanakan KPU Kabupaten Kota dan dibantu oleh siapa? A. Pantarlih. B. PPK. C. PPS. D. PPDP. E. A, B, C, dan D adalah benar. Jawabannya adalah E. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit ... berapa kursi dan paling banyak ... berapa kursi? A. 3 dan 10. B. 3 dan 11. C. 3 dan 12 kursi. D. 4 dan 10 kursi. E. 4 dan 12 kursi. Jawaban yang benar adalah A. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit berapa kursi dan paling banyak berapa kursi? A. 3 dan 10 kursi. B. 3 dan 11 kursi. C. 3 dan 12 kursi. D. 4 dan 10 kursi. E. 4 dan 12 kursi. Jawabannya adalah C. Berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara yang dibuat oleh PPK wajib diserahkan kepada siapa? A. Saksi peserta pemilu Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten Kota. B. Tim sukses pemilu Panwaslu Lapangan dan Panwaslu Kecamatan. C. Tim kampanye Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten Kota. D. Panwaslu Kabupaten Kota dan KPU Kabupaten Kota. E. Parpol peserta pemilu Panwaslu Kabupaten Kota dan KPU Kabupaten Kota. Jawaban yang benar adalah A. Anggota PPK adalah sebanyak ... orang yang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang. Berapakah jumlah anggota PPK? A. 3 orang. B. 5 orang. C. Minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. D. Sebanyak-banyaknya 5 orang. E. 7 orang. Jawaban yang benar adalah B. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan paling lama. A. 1 hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota. B. 2 hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota. C. 5 hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota. D. 7 hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota. E. 14 hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota. Jawabannya C. Dalam hal pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama A. 14 hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. B. 7 hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. C. 3 hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. D. 2 hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. E. 5 hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jawaban yang benar adalah C. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,
penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan peserta pemilihan mengajukan kepada A. Pengadilan Negeri, B. Mahkamah Agung, C. Badan Peradilan Khusus, D. Mahkamah Konstitusi, E. Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Jawaban yang benar adalah E. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pengajuan kasasi penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan dilengkapi dengan alat bukti berupa A. Saksi, B. Surat keputusan, C. Alat dokumen _bukti, D. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten tentang penetapan pemenang pemilihan. E. Alat dokumen bukti dan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara. Jawabannya adalah E. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan sejak gugatan dinyatakan lengkap paling lama A. 21 hari, B. 15 hari, C. 14 hari, D. 7 hari, E. 3 hari. Jawabannya adalah B. Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang sengketa tata usaha negara pemilihan dapat dilakukan upaya hukum A. Banding ke Pengadilan Tinggi, B. Kasasi ke Mahkamah Agung, C. Ke Mahkamah Konstitusi, D. Komisi Yudisial, E. Peninjauan kembali. Jawaban yang benar adalah B. Dalam menjalankan tugasnya terkait hak keuangan, maka KPU bertanggung jawab kepada siapa? A. Presiden, B. DPR, C. BPK, D. BPKP, E. Bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jawabannya E. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya, maka KPU memberikan laporan kepada siapa? A. MPR dan Presiden, B. MPR dan DPR, C. DPR dan Presiden, D. DPR dan DPD, E. Presiden dan BPK. Jawabannya C. Untuk menyelenggarakan pemilu di desa atau nama lain di kelurahan dibentuk PPS. Apa kepanjangan dari PPS tersebut? A. Panitia pemungutan suara, B. Petugas pemungutan suara, C. Petugas pemilihan suara, D. Panitia pemilihan suara, E. Tidak ada jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah A. Siapa yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk KPPS? A. PPS, B. PPK, C. KPU Kabupaten Kota, D. KPU Provinsi, E. KPU. Jawaban yang benar adalah A. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota paling sedikit, berapa kursi dan paling banyak berapa kursi? A. 3 dan 10 kursi, B. 3 dan 11 kursi, C. 3 dan 12 kursi, D. 4 dan 10 kursi, E. 4 dan 12 kursi. Jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit berapa kursi dan paling banyak berapa kursi? A. 35 dan 50 kursi, B. 35 dan 60 kursi, C. 35 dan 70 kursi, D. 35 dan 90 kursi, E. 35 dan 100 kursi. Jawabannya adalah E. Berapa lama masa kerja PPK? A. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara. B. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. C. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara. D. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 8 bulan sebelum
penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. E. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 10 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Jawaban yang benar adalah B. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara? A. 1 bulan, B. 2 bulan, C. 3 bulan, D. 4 bulan, E. 5 bulan. Jawaban yang benar adalah B. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 6 juta sampai dengan 12 juta. Maka harus didukung sekurang-kurangnya titik-titik dari jumlah penduduk. A 10%, B 8,5%, C 7,5%, D 6,5%, E 6%. Jawaban yang benar adalah C. Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan. A. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. C. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah. D. Dicalonkan oleh partai politik. E, A, B, C adalah benar. Jawaban yang benar adalah E. Berapa lama masa kerja PPS? A. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 4 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. B. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. C. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah hari pemungutan suara. C. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. E. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah hari pemungutan suara. Jawaban yang benar adalah B. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara? A. 1 bulan, B. 2 bulan, C. 3 bulan, D. 4 bulan, E. 5 bulan. Jawaban yang benar adalah B. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dengan KPU provinsi dan garis miring atau KPU Kabupaten Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan garis miring atau KPU Kabupaten Kota adalah A. Sengketa pemilihan, B. Sengketa hasil pemilihan, C. Sengketa tata usaha pemilihan, D. Sengketa tata usaha negara pemilihan, E. Sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Jawaban yang benar adalah D. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah dilakukan seluruh upaya administratif di A. Bawaslu Provinsi, B. Bawaslu Kabupaten Kota, C. Bawaslu Provinsi dan garis miring atau Bawaslu Kabupaten Kota, D. KPU Provinsi, E. KPU Kabupaten Kota. Jawaban yang benar adalah C.
Berikut ini adalah azas penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kecuali A. Mandiri, B. Tertib, C. Efisien, D. Kredibel, E. Berkepastian hukum. Jawaban yang benar adalah D. 6 di bawah ini yang merupakan sumber hukum di Indonesia adalah A. Proklamasi 17 Agustus 1945, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Dekret Presiden, D. Supersemar, E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah E. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap sengketa tata usaha negara pemilihan, A. Dapat dilakukan upaya hukum lain, B. Dapat dilakukan peninjauan kembali, C. Bersifat final, D. Bersifat mengikat, E. Bersifat final dan mengikat. Jawabannya adalah D. KPU Provinsi dan garis miring atau KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lama A. 30 hari kerja, B. 15 hari kerja, C. 14 hari kerja, D. 7 hari kerja, E. 3 hari kerja. Jawabannya D. Oke teman-teman, segitu aja dulu video kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya.